cari. Lu motong-motong. Lu jadinya ya terdistrak yang kita. Dengerin dulu, dia perempuan juga lu gituin. Gimana lu udah keramas belum? Udah keramas belum? Kamu Coba adek lu digituin. Kalian semua tidak saling dengar. Kalian percuma saja kita gabung kan. Enggak, ini Roma 10 nomor 13 kan. Roma 10 nomor 13 kan. Dengan iya, kalian baca lah udah. Kita gabung. Nah ini. Bukan untuk sebab baca. Itu ya, yang itu ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, itu ya. Yes. Loh. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Paulus. Ditanya itu dulu dibaca dulu. Tadi udah. Lanjut. Apa? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Udah itu. Itu Roma 10:13. Iya. Itu kata siapa? Lah, untuk apa kata siapa? Waduh, nggak jelas nih orang. Gak nyambung dong. Yang saya minta itu di mana Roh Kudus itu ngaku dirinya adalah pribadi Allah. Kok dikasih ayat itu, nyambungnya di mana? Makanya dengerin dulu penjelasan dari si Saren. Makanya Roh kalian Kudus dengerin itu dulu Oke, coba baca di 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Oke, 1 Tesalonika. Baca aja pun disuruh, susah banget kalian. Udah dibaca tadi. Oh, otak lu melayang-layang di atas permukaan air, Samsku. 1 Tesalonika, Bang Perah. 1 Tesalonika 5, 7 sampai 9. Nanti gua ganti nama lu jadi sapi perah ya. 1 Tesalonika berapa? 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Oke, 1 Tesalonika 1 5 sampai 7. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sepertinya nggak ngerti apa yang saya tanyakan sih. Hah? Iya loh. Nggak ngerti yang saya tanyakan ya. Saudara kan bilang Roh Kudus itu, siapa yang mengakui itu bahwa Roh Kudus itu adalah? Alah, yang saya tanyakan di mana Roh Kudus berkata bahwa dia adalah pribadi Allah. Itu yang saya tanyakan. Ada enggak? Itu tadi udah dibaca. Roh Kudus itu pribadi ilahi, saudara, yaitu pribadi. Iya, di mana Roh Kudus ngomong seperti itu? Lah Roh Kudus nggak ngomong begitu, Roh Kudus, Bapak. Lah, lo terus dapat dari mana? Terus kenapa difitnah kalau dia nggak ngomong begitu? Itu sudah tertulis, tahu kan? Itu kan termasuk dari bagian Tritunggal itu kan. Iya, di mana Roh Kudus itu adalah pribadi Allah? Ya maksudnya di mana gimana nih? Lu maunya teksnya gitu. Harus ada tertulis. Iya, kalau nggak tertulis fitnah, Sam. Fitnah. Enggak lah, kalian karena jangan gini, begitu, Bang. Nggak boleh Karena di dalam Amsal, bentar saya kasih tahu. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau tidak ada ayat berarti asumsi. Pengertian sendiri. Sebenarnya Roh Kudus itu bersama-sama dengan Allah, Bapak. Ngerti nggak sih? Makanya ini yang saya bilang bersama-sama dengan Kores, bukan berarti saya Kores. Bukan dalam konteks Kores. Inilah kan kalau begitu diterangin langsung lari. Bentar. Itu Roh Kudus itu bersama-sama dengan Allah, Bapak. Anda dapat pengajaran dari mana bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah? Yang ngajarin lu siapa? Yang ngajarin lu siapa? Ya Alkitab lah, Bapak. Nah, padahal para murid, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Di situ para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Coba Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Ya, di situ Paulus bertanya kepada para murid.
Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab mereka, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Iya betul, itu betul. Nah, tetapi pada saat Tuhan Yesus setelah mati naik ke surga, itu murid-muridnya dihinggapi oleh Roh Kudus loh. Jangan salah, Bapak. Kisah para Rasul itu Roh Kudus sudah pergi. Yesus sudah pergi. Bukan. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Sarenda lagi googling, Sarenda lagi googling dia. Setelah dia bertemu, Kenapa para murid kalau memang Roh Kudus itu Yesus sudah ngembusi Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Karena itu tidak sembarangan. Itu benar yang dibilang Sarwenda tadi. Itu pribadi daripada Allah itu sendiri. Itu di Kisah Para Apostol berapa, Stan? Makanya dengarin dulu. Oke. Makanya kita katanya juga kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Betul, itu betul. Tetapi pada saat Tuhan Yesus itu hendak naik ke sorga setelah kematiannya, itu terakhir bertemu dengan murid-muridnya ya, setelah dia lepas dari kayu salib. Itu murid-muridnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus loh, makanya mereka bisa melihat. Justru kalau dipenuhi Roh Kudus, Bang, kenapa para murid ini enggak pernah dengar ada Roh Kudus? Ini kan peristiwanya Yesus sudah terangkat. Kisah para Rasul ini. Iya, ngerti. Karena dia tidak langsung gitu loh, Bang. Maksudnya gini loh, itu pada saat itu masih mereka bersama-sama dengan Yesus. Makanya ini yang kita bilang, gua yang Kristen, lu yang sok pintar. Kan itu makanya aku bilang tadi. Inilah yang membuat artinya bahwa Trinitas itu tidak pernah diajarkan kepada mereka. Ya. Kalau mereka pernah diajari tentang Trinitas, pasti mereka kenal Roh Kudus. Itu sudah pasti. Karena Roh Kudus adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti mereka tidak pernah diajari Trinitas. Itu kalau Trinitas itu sebenarnya itu sudah dulu diajari, tetapi mereka kan dulu waktu mereka itu kan dijadikan anak murid lah ya, seperti itu loh, Bang. Jadi masa anak muridnya nggak diajari soal Trinitas? Ya tetapi kan ada stepnya loh, jangan langsung kita ponis juga. Kenapa? Lu bisa enggak gini loh, lu misalnya lagi misalnya nih lu lagi murid, terus masa lu paksa guru lu langsung ngajarin lu? Ya lu harus ada sabuknya dulu. Masalah ketuhanan ini kan masalah paling dasar. Sebelum diajarkan segala macam, ya, itu masalah ketuhanan dulu yang diajarkan. Nah, orang ini sudah percaya dengan Tuhan. Nih, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudah percaya ini. Sudah jadi Kristen dia ini. Kok nggak kenal Roh Kudus? Semua orang Kristen itu pasti mengenal Roh Kudus, Bang. Tetapi begini loh, biar kita nggak salah, makanya dengerin dulu. Jadi Roh Kudus itu tidak dia seperti kita mengenal daripada Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal daripada Allah. Karena nggak semua orang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, Bang. Ngerti nggak? Iya, tapi denger aja nggak pernah mereka. Coba, kan sesuatu hal yang mustahil. Bahkan dengar aja nggak pernah ada Roh Kudus. Iya, tetapi pada saat itu kan justru mereka tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mereka melihat bukti nyata bahwa kuasa daripada Roh Kudus itu luar biasa kan. Mendengar aja belum kok melihat bukti nyata apa ini, kebalik-balik. Itu pada saat Tuhan Yesus mau naik, makanya rentetannya lihat dong, Abang. Lah iya, justru saya bertanyakan, makanya kalau para murid ini sudah pernah diimbusi Roh Kudus oleh Yesus, ya kenapa dia nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Makanya padahal di situ dikatakan aku mengembuskan Roh Kudus, ya kan? Tapi kok para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Kan lucu. Itu tahu nggak? Salah satu bentuknya Roh Kudus itu tahu nggak? Merpati. Itu lebih kepada lidah api, Bapak. Oh, burung merpati.
tapi lebih kepada lidah api. Nggak salah juga kan kalau saya bilang burung merpati, karena Ya, pernah aku jarang- berubah burung merpati. Jarang sih mendengar itu, Pak. Tapi yang ku tahu lidah Coba Anda api. baca Ya, di nggak dalam apa-apa. Matius 3 ayat 16-17. Coba baca. Mungkin Roh simbolnya Kudus iya, yang saya seperti setuju. burung merpati itu ketika Yesus dibaptis. Yang ku tahu merpati itu adalah simbol daripada kasih kan. Tapi kalaupun misalnya abang bilang kayak gitu, saya nggak ini justru Kan saya yang bilang kitabmu. Coba Iya, baca coba deh. dibaca. Gimana? Matius Coba baca dulu. 3 Aku ayat lagi 16-17. Aku lagi di pesawat nih bang, jadi nggak bisa aku coba baca Gimana dulu. di pesawat main HP kamu ini ada-ada aja. Ya, Pesawat saya kan telepon maksudmu? spesial. Hah? Pesawat Bisa telepon langsung maksudmu? diturunin nih. Ini Pesawat kopilot. telepon mungkin maksudnya. Iya, sama pesawat telepon. Kopilotnya bang saya ngertilah di Ada-ada negeri ini aja. mah. Nih ya saya baca ya. Nah, baca. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Seperti kan bang. Merpati. Iya. Seperti kan. Seperti. Iya. Bahkan Jadi, lidah api iya, pun seperti lidah api. Bukan Oh, kalau coba. lidah api itu sudah seperti. Jadi makanya itu yang aku bilang tadi. Persepsi kita itu kadang kita langsung ambil analisa kita sendiri. Jelas-jelas itu udah bang baca. Seperti kalau memang itu burung merpati, maka dia akan katakan melihat burung merpati. Begitu loh bang. Aku sih nggak terlalu mendalam Nih. yang kayak gini gitu. Tapi paling tidak mampulah untuk istilahnya menjelaskan sedikit gitu loh. Aku Nih, bukan katamu ahlinya. enggak seperti ini saya baca. Kisah para Iya. Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Iya. seperti ya. Iya. Dibilangin nggak percaya kau ini. Seperti nyala api, benar. Itu Lah benar. iya. Seperti- makanya lidah Nggak ada api. lidah-lidah api, Soalnya nggak ada. enggak. Soalnya kalau itu api, lu bisa bayangin kebakar kan? Kebakar Nah, kan, Bos? iya, Nah, baik yang makanya berupa seperti lidah api maupun berupa burung merpati itu semuanya seperti